Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Dewi dalam mata pelajaran Desain Grafis Percetakan untuk pertemuan yang kelima. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang KIKD, indikator, materi, kemudian ada penutup. Nah, kita lanjut ke KIKD. KIKD yang akan kita bahas kali ini adalah KD 3.3 dan 4.3. Untuk KD 3.3 yaitu KD pengetahuan, menerapkan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Untuk KD keterampilan 4.3 menggambar, sketsa, dan ilustrasi. Lanjut untuk indikator 3.3 dan 4.3. Yang pertama, indikator 3.3.1 mengemukakan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Untuk indikator 3.3.2 menggunakan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Kemudian untuk indikator 3.3.3 menentukan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Selanjutnya untuk indikator 4.3 yaitu 4.3.1 merancang sketsa dan ilustrasi. Untuk 4.3.2 memadukan sketsa dan ilustrasi. 4.3.3 menciptakan sketsa dan ilustrasi. Nah, lanjut kita ke materi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan gambar, sketsa, dan ilustrasi. Yang pertama yaitu pengertian. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau yang belum selesai. Selain itu, sketsa hanya digunakan sebagai pengingat-ingat saja. Dalam penerapannya umumnya digunakan berupa catatan singkat tanpa terdapat bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tersebut. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sketsa itu hanya sebagai gambar kasar atau gambar supaya kita dapat mengingat apa yang akan kita lukis atau apa yang kita buat, yang kita desain nantinya. Ya, ini bukan merupakan gambar final. Nah, untuk ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu illustrer yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Pengertian gambar ilustrasi dari Wikipedia Bahasa Indonesia adalah visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, ataupun dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Lanjut pada jenis-jenis sketsa. Yang pertama, sketsa sebagai seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri dan juga sekaligus sebagai suatu media ekspresi. Yang kedua, sketsa for study sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya yang akan dibuat berdasarkan sketsa. Ini dua jenis sketsa ya. Jadi ada sketsa sebagai seni murni dan sketsa sebagai for study. Kemudian manfaat dan tujuan mempelajari sketsa. Yang pertama, sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas, dan spontan sesuai dengan bentuk objek yang dipilih. Yang kedua, sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari objek yang diinginkan.
Yang ketiga, sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam karya seni rupa, misalnya desain, lukis, patung, dan sebagainya. Sketsa sebagai rancangan karya yang akan dibuat. Yang keempat, sebagai media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui isi buku tersebut. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah buku atau karya yang nantinya akan menarik jika dibaca oleh sang pembaca. Salah satunya adalah dengan menyertakan gambar ilustrasi. Di sini adalah fungsi dari gambar ilustrasi. Yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Yang keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang kelima, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Lanjut pada langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus menemukan gagasan. Yang kedua, baru kita membuat sketsa. Yang kemudian diakhiri dengan memberikan warna. Langkah pertama dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan gagasan. Gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Ini langkah penting dari langkah-langkah menggambar ilustrasi. Kemudian yang kedua, setelah gagasan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Dan langkah terakhir dalam menggambar sketsa adalah pewarnaan. Dalam mewarnai rancangan gambar ilustrasi dikerjakan sesuai hasil yang diharapkan. Nah, untuk ragam gambar ilustrasi dapat kita lihat biasanya pada komik, cover-cover majalah, cover buku, kemudian pada cerita pendek. Selanjutnya, pengertian Adobe Illustrator. Di sini kenapa saya sampaikan untuk pengertian Adobe Illustrator, karena salah satu media atau salah satu alat yang digunakan dalam menggambar ilustrasi itu adalah aplikasi Adobe Illustrator atau AI. Adobe Illustrator adalah sebuah program perangkat lunak menggambar diciptakan oleh Adobe System yang menggunakan vektor. Ini pertama kali diciptakan pada tahun 1986 dan dirancang untuk bekerja dengan komputer Macintosh. Pertama